Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsep dasarnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Oke, di video kali ini saya coba akan membahas menghitung jarak titik ke garis pada kubus ya. Jadi video kali ini saya coba akan membahas cara menghitung jarak titik ke garis pada kubus ya. Nah, bagaimana nih kalau ada soal seperti ini? Titik K adalah titik pusat pada sisi FGH. Kalian lihat nih titikannya sudah dibuat ya seperti ini. Kemudian jarak K ke garis BG ya. Garis BG-nya sudah dibuat seperti ini. Oke, jarak titik K ke garis BG seperti apa? Ya, cara menghitungnya. Oke, kalau kalian penasaran, silakan simak baik-baik pembahasannya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya, agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang menyeluruh dan bermanfaat nantinya untuk kalian, agar kalian bisa mengerjakan soal tugas dari guru kalian dan bisa mengerjakan soal ulangan yang diteskan oleh guru kalian. Oke, simak baik-baik ya. Sebelum saya bahas video kali ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung perkembangan channel ini, agar channel ini terus berkembang, membantu siswa-siswa belajar matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Titik K sudah dibuat, garis BG juga sudah dibuat. Tinggal kita buat jarak titik K ke garis BG ya. Kita buat coba. Oke, hubungkan titik K ke garis BG. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan akan menghasilkan garis hubung terpendek ya. Garis hubung terpendek. Misalkan begini. Terus sebentar. Harusnya nggak gini ya buat garis hubungnya. Nah, misalkan kan gini lah ya. Nah, ini akan menghasilkan garis hubung terpendek. Ini sebenarnya tidak berpotongan ya. Garis ini nih yang warna hijau ini sebenarnya tidak berpotongan dengan sisi depan ya, sisi depan kubus, makanya digambarkannya garis putus gitu ya. Nah, garis hubung terpendek garis K ke garis BG ini selalu tegak lurus garisnya ya. Makanya ini membentuk sudut 90 derajat ya. Selalu tegak lurus garisnya. Jadi garis hubung antara K dengan BG itu adalah garis hubung terpendek dan tegak lurus, sehingga bisa dikatakan jarak titik ke garis. Ya, bagaimana nih cara mencari D-nya? D-nya itu adalah jarak titik ke garis. Kemudian kita hubungkan B ke K ya, B ke K. Nah, B ke K coba ya. Sep. Nah, ini akan bentuk segitiga KGB ya. Jadi dengan menggunakan segitiga KGB ini bisa kita tentukan D-nya ya nantinya ya. Oke, kita cari satu-satu panjang sisinya. Kalau kita lihat di sini BK-nya ya. BK-nya ini bisa kita tentukan menggunakan rumus Pythagoras ya. Ini nanti siku-siku di sini ya. Nah, di ini EFF ya, di F, siku di F. Maka kita coba menghitung BK-nya menggunakan rumus Pythagoras ya. Karena BK itu sisi miring pada segitiga siku-siku BFK,
karena sisi miring ini di hadapan sudut siku-siku ya, makanya disebut sisi miring. Caranya ditambah kalau nyari sisi miring. Apa tambah apa? FK kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, artinya FK-nya adalah rusuk kubus adalah 12 ya, 12 kuadrat. FB-nya adalah setengahnya, bukan FP ya, FK ya harusnya ya, salah. Tambah FK kuadrat. Oh, sorry. FK kuadrat tambah FP ya, benar-benar. Teman ininya salah nih ya. Nah, ini harusnya FK kuadrat tambah FB kuadrat. Nah, ini udah benar. Cuman FK-nya salah ini. Harusnya FK-nya adalah setengahnya rusuk akar 2 ya. Karena FH-nya kan diagonal sisi ya. FH-nya diagonal sisi, maka FK-nya setengahnya diagonal sisi. Jadi kita hitung di sini coba. F-nya adalah setengahnya diagonal sisi. Diagonal sisi apa? Diagonal sisi FH ya, setengahnya FH. Diagonal sisi gimana rumusnya? Rusuk akar 2. Jadi setengahnya rusuk akar 2. Rusuknya adalah 12 nih ya. Maka setengah kali 12 akar 2. Dicoret deh 2 sama 12-nya ya. Jadi ini 6. Maka FK-nya 6 akar 2. Tulis di sini 6 akar 2 kuadrat. FB-nya ternyata rusuknya 12. Ya kan, jadi 6 dikuadratkan 36 kali akar 2 kuadrat 2 ditambah 12 kuadrat 144. 36 kali 2 adalah 72 ya. Ditambah 144. Ini akan jadi akar 216. Sama aja ini 36 dikali 6 ya. Terus akar 36 adalah 6, jadi 6 akar 6. Ketemu ya. Nah, jadi ini panjangnya 6 akar 6. Kemudian BG diagonal sisi R akar 2, jadi ini 12 akar 2 ya. Ini KG 6 akar 2. Nah, kalau kita lihat nih BG, BK sama KG tidak ada yang sama panjang, maka kita simpulkan ini tuh segitiga sembarang. Dan juga segitiga sembarang ini bukan segitiga siku-siku ya, karena pas dicoba ini sisi miringnya atau sisi yang paling panjangnya itu tidak memenuhi ya rumus Pitagoras ya kalau dicoba ya. Maka ini terbentuk segitiga sembarang ya, kita gambarkan aja coba segitiga sembarangnya. Ya misalkan beginilah ya. Nah, sini ada segitiga KGB ya, K-nya di puncak misalkan. KGB. Jadi ini K, ini G, ini B. Nah, itu ya. Maka jarak titik K ke garis GB berarti yang ini. Nih. Ya, ini. Nah, ini yang terpendek nih. Ini yang paling pendek. Nah, dan yang paling pendek selalu tegak lurus. Nah, di sini GB-nya adalah berapa tuh GB-nya? 12 akar 2 tulis. Ya, kemudian BK-nya 6 akar 2. Kemudian KG-nya oh, BK-nya 6 akar 6 ya, salah. BK-nya 6 akar 6. 6 akar 6. Kemudian KG-nya 6 akar 2 ya. Kalau terbentuk segitiga sembarang, maka cara menentukan jarak titik ke garisnya itu menggunakan rumus kosinus ya. Nantinya dirubah menjadi sinus ya. Oke, gimana nih? Misalkan kita ingin mencari sudut alfa ini menggunakan kosinus. Kosinus sudut alfa rumusnya adalah kuadrat sisi yang mengapit sudutnya ditambahkan ya. Jadi ini BK dikuadratkan dan BG dikuadratkan. Jadi BK dan BG mengapit sudut alfa, kuadrat masing-masingnya ditambahkan gitu ya.
dikurangi kuadrat sisi dihadapannya. Sisi dihadapan sudut alfa sisi KG ya, berarti dikurangi KG kuadrat dibagi dengan 2 kalinya perkalian sisi yang mengapit, yaitu BK dikali BG. Jadi rumus kosinus itu adalah jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya dikurangi kuadrat sisi dihadapannya dibagi dengan 2 kalinya perkalian sisi yang mengapitnya gitu ya. Oke, kita coba. BK nya adalah 6 akar 6 kuadrat tambah BG nya adalah 12 akar 2 dikurangi KG dikurangi KG. KG nya berapa tadi KG nya? KG nya 6 akar 2 ya. Ini 6 akar 2 kuadrat. Nah gitu. Dibagi 2 kalinya 6 akar 6 dikali dengan BG nya 12 akar 2. Nah maka 6 dikuadratkan 36, akar 6 dikuadratkan 6, 36 kali 6 216 ditambah 2 kuadrat 144, akar 2 kuadrat 2, 144 kali 2 28 dikurang 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2 adalah 72 dibagi 2 kali 6 12 kali 12 144, akar 6 kali akar 2 akar 12, akar 12 akar 4 kali 3, akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 3 ya. Tambahin 400 216 ditambah 288 ditambah 8 14 51 ya, 2 tambah 8 0 91 45 500 dikurangi 72, 4 kurang 2 kurang 7 3 sisa 4 432. Maka ini 432 dibagi 28 akar 3. Bisa disederhanakan gak nih ya? Coba 432 dibagi 8 bisa nggak? Atau dibagi 4 deh. 432 dibagi 4 adalah 108 ya. Yang 432 dibagi dengan 288 sama-sama dibagi 4 ya. Coba 432 dibagi 4 itu 108, 72. 182 masih bisa disederhanakan, langsung aja dibagi 36 ya. 108 bagi 36 adalah 2, 36 adalah 2. Jadi kalau kita lihat sederhananya 2 akar 3 ya. Masih dirasionalkan, kami punya akar 3 dikali akar 3 yang jadi 3 akar 3 kali akar 3 dikali 2. Jadi coret ya 3 nya akan di 1/2 akar 3. Nah kalau samping per miring yang belum ada yaitu depannya, sisi depan segitiga bisa bukan segitiga siku-siku, kita anggap segitiga ini alfa ini di samping ada akar 3 sudut adalah 2, maka cara menggunakan Pythagoras dikurang ya, saya ini cari kurang. Mana kurang mana? 2 kuadrat akar 3 yang jadi 4 dikurangi 1 ya. Maka setelah rumus cos sudah digunakan, kita pakai rumus sin. Kenapa harus pakai rumus sin? Karena yang dicarinya adalah depan, yang dicari di segi ini demi itu rumus apa? Rumus sin ya. Maka sin alfa di sini kita tulis depannya 1, minusnya adalah 2. Di sini bisa diganti dengan sisi yang ada di segitiga yang mau kita cari ya, sisinya yaitu sisi depan ini ya, D-nya ya. Jadi D-nya adalah depan, Mi-nya di sini 6 akar 6, tulis di sini. Ini 6 akar 6 ini dicari ya 1/2 ya. 21 maka di 1 ya. D kali 1 kali 3 ya, depan. Karena masih depannya di depan sama dengan depan di sini kita cari ya jarak titik ke garis. Nah, jadi depan ini adalah ya, itu jawabannya. Jadi jawabannya jarak titik K ke garis GB adalah D. D-nya berapa? 3 akar. Nah, seperti ini pembahasannya kalau untuk segitiga sembarang ya. Oke, bila mana kalian suka dengan video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.